Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari kelas 1 Bilingual Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang krisis ekonomi mengenai kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Secara umum, krisis ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan merupakan 3 persoalan besar yang saling berkaitan dalam pembangunan di Indonesia. Krisis ekonomi terjadi akibat guncangan global maupun domestik yang melemahkan kegiatan produksi, perdagangan, dan laporan kerja. Ketika kondisi ekonomi memburuk, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan pendapatan sehingga jumlah penduduk miskin meningkat. Kemiskinan sendiri ditandai oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak. Selain itu, ketimpangan muncul ketika hasil pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Ada beberapa penyebab utama mendorong kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, yaitu yang pertama, yaitu akses yang tidak merata terhadap sumber daya produktif. Seperti kelompok miskin sering kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, kesehatan, infrastruktur, modal usaha. Hal ini menyebabkan produktivitas rendah dan susah naik dari kemiskinan. Dan kedua yaitu perbedaan antara daerah, yaitu terjadi di Indonesia terdiri dari banyak provinsi, pulau, dan wilayah dengan kondisi yang sangat berbeda. Pembangunan yang kurang merata menciptakan ketimpangan antara wilayah. Dan tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia yaitu yang pertama, meski tingkat kemiskinan menurun, masih ada jutaan orang yang hidup dalam kondisi rentan, dan penurunan angkanya bisa terhenti atau melonjak kembali jika terjadi guncangan ekonomi. Dan relevansi bagi Indonesia bagian timur, termasuk wilayah Maluku Utara, khususnya di kota Ternate. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, wilayah timur Indonesia sering memiliki tantangan tambahan seperti geografis yang sulit, infrastruktur yang terbatas, transportasi mahal, akses pasar yang kurang, yang bisa memperkuat kemiskinan dan ketimpangan di wilayah tersebut. Dan yang kedua yaitu intervensi yang spesifik lokal, misalnya peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat lokal, pengembangan sektor unggulan lokal, pemerataan investasi akan sangat penting agar manfaat pembangunan benar-benar terasa. Dan yang ketiga yaitu kebijakan nasional dan daerah harus memperhitungkan karakteristik lokal, baik soal akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi. Jadi kesimpulannya yaitu krisis ekonomi di Indonesia berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan. Meski kemiskinan menurun dari waktu ke waktu, penurunannya berjalan lambat dan ketimpangan pendapatan masih tinggi karena pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok wilayah di Indonesia. Tantangan utama ke depannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk daerah tertinggal dan kelompok rentan. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.